Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang yaitu Grace Aventina Sinurat, Siti Aisyah, Kanasya Balkishi, Siti Nurzakia, dan Karunisa. Di sini kami akan menjelaskan mengenai penyakit hemofilia selama menonton pemaparan kami. Hemofilia. Nah, hemofilia ini adalah penyakit keturunan yang mengganggu proses pembekuan darah. Nah, gejala utama dari penyakit hemofilia ini adalah pendarahan yang berlangsung lebih lama. Dan penyakit ini sering terjadi pada seorang pria dibanding dengan wanita. Nah, ini dikarenakan gen yang mengatur faktor pembekuan darah itu terletak pada kromosom X. Nah, karena laki-laki hanya memiliki satu kromosom X yang diwarisi oleh ibu mereka, jadi mereka akan menderita hemofilia jika si kromosom X yang diterimanya itu membawa gen yang menyebabkan hemofilia. Nah, di sisi lain, perempuan memiliki dua kromosom X, yang berarti mereka memiliki peluang yang lebih besar untuk memiliki setidaknya satu kromosom yang normal. Nah, jika si perempuan ini mewarisi gen hemofilia pada satu kromosom X-nya, nah, kromosom X yang normal di kromosom lainnya dapat mengkompensasi defisiensi faktor pembekuan darah. Penyebab dari hemofilia. Nah, jadi hemofilia adalah gangguan genetik yang menyebabkan kekurangan faktor pembekuan 8 atau faktor pembekuan 9 di dalam darah. Nah, jadi faktor-faktor pembekuan ini penting di dalam proses pembekuan darah yang normal. Karena hemofilia merupakan kelainan yang terkait dengan kromosom X, pola pewarisan penyakit ini pun memiliki karakteristik khusus. Nah, jadi jika seorang ayah menderita hemofilia, maka semua anak laki-lakinya akan mewarisi gen hemofilia dari ayah mereka dan akan menjadi penderita hemofilia. Namun, jika anak perempuan dari seorang ayah dengan hemofilia akan menjadi pembawa gen hemofilia tersebut. Nah, selanjutnya, jika seorang ibu adalah pembawa gen hemofilia, ada kemungkinan 50% bagi putra-putranya untuk mewarisi gen hemofilia tersebut dan mengembangkan kondisi ini. Sementara itu, ada juga kemungkinan 50% bagi putri-putrinya untuk menjadi pembawa gen hemofilia seperti ibu mereka. Oke, kita lanjut ke gejala hemofilia. Apa yang akan terjadi jika seseorang menderita penyakit hemofilia? Nah, gejala utamanya adalah darah akan sukar atau sulit sekali membeku, sehingga menyebabkan pendarahan susah berhenti atau berlangsung lebih lama. Tidak hanya itu, penderita hemofilia akan mengalami keluhan-keluhan lain yang berupa pendarahan akan susah berhenti pada saat prosedur medis atau pada saat mimisan. Nah, selanjutnya, penderita juga akan mengalami pendarahan pada gusi atau lebih sering dikenal sebagai gusi berdarah. Selanjutnya, penderita akan mengalami pendarahan yang besar pada saat operasi, seperti pada saat sunat. Nah, selanjutnya penderita akan mengalami pendarahan pada saat mengeluarkan urin dan tinja. Selanjutnya, penderita juga akan sangat mudah mengalami memar. Dan yang terakhir, penderita akan mengalami pendarahan pada sendi yang ditandai dengan nyeri dan bengkak pada sendi siku dan lutut. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tipe-tipe hemofilia. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya, hemofilia itu merupakan gangguan pada pembekuan darah yang menyebabkan darah sukar membeku. Nah, kondisi ini dikarenakan faktor pembekuan darah alias koagulasi di dalam tubuh itu kurang. Nah, penyakit ini merupakan kelainan yang tidak dapat disembuhkan. Namun, dapat juga ada pengobatan yang meringankan gejala dan mencegah komplikasi. Nah, adapun hemofilia ini terbagi menjadi 3 tipe, yaitu ada hemofilia tipe A, di mana disebut juga dengan hemofilia klasik yang diturunkan secara genetik. Nah, hemofilia tipe A ini adalah penyakit yang terjadi saat tubuh kekurangan faktor pembekuan darah 8. Biasanya hemofilia tipe A dikaitkan dengan kehamilan, penggunaan obat-obat tertentu, penyakit kanker,
lupus, dan rematik. Nah, hemofilia tipe B adalah kondisi yang terjadi karena tubuh kekurangan faktor pembekuan darah 9. Kondisi ini biasanya diwariskan oleh ibu, tapi bisa juga terjadi ketika gen berubah atau bermutasi sebelum bayi dilahirkan. Nah, pada tipe B ini kemungkinan lebih besar dialami oleh bayi perempuan dibandingkan dengan bayi laki-laki. Nah, untuk hemofilia tipe C merupakan gangguan yang disebabkan oleh berkurangnya faktor pembekuan darah 11. Kondisi ini juga disebut dengan sindrom Rosenthal. Nah, kasus kejadian hemofilia tipe C ini tergolong paling jarang ditemukan dibandingkan dengan jenis lainnya. Nah, hemofilia ini dibagi atas 3 jenis tadi itu A, B, dan C. Hemofilia A dan B diturunkan secara seksual, sedangkan yang hemofilia C diturunkan secara autosomal. Selanjutnya yaitu pengobatan penyakit hemofilia. Cara terbaik untuk mengobati penderita penyakit hemofilia yaitu dengan mengganti faktor pembekuan darah yang hilang sehingga darah dapat membeku dengan baik. Hal ini dilakukan dengan menyuntikkan produk perawatan ke pembuluh darah si penderita. Produk perawatan yang disuntik yaitu disebut dengan konsentrasi faktor pembekuan. Segitu saja pemaparan dari kami, semoga videonya dapat dimengerti dan bermanfaat bagi yang menonton. Kami undur diri dan sampai jumpa lagi.